Pendengar dan pemirsa, Indonesia merupakan negara yang memiliki dua corak, yaitu corak maritim dan corak agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki hasil pertanian yang melimpah. Inilah yang membuat nasi menjadi makanan pokok orang Indonesia. Dalam acara Kiprah Indonesia kali ini, saya berada di Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya ajak Anda untuk melihat acara panen raya, serta bagaimana peran iklim dalam proses budidaya pertanian demi untuk peningkatan produktivitas pertanian. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Di acara Kiprah Indonesia kali ini, kita akan melihat seperti apa sekolah lapang iklim yang berpusat di Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Dan telah hadir 3 orang narasumber yang akan berbicara mengenai sekolah lapang iklim. Dan kita nanti akan bahas bersama ketiga narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Rohmat Effendi MM. Beliau selaku mewakili Bupati Mempawah, Asisten 2 Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Pemda Mempawah. Selamat siang Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Yang kedua narasumber kita ada Bapak Marjuki MSI. Beliau selaku perwakilan dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Bapak Luhur Tri Uji Prayitno, SPM Link. Beliau selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat dan yang punya gawe di acara ini ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan ke Pak Marzuki terdahulu nih Pak. Kita berbicara mengenai sekolah lapang iklim nih Pak. Kenapa tercetus ide sekolah lapang iklim ini Pak? Ya, baik. Seperti kita sama-sama ketahui, isu perubahan iklim itu sudah bergulir cukup lama ya. Sampai saat ini adalah isunya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, kegiatan sekolah lapang iklim ini adalah salah satu program dari BMKG Pusat. Secara nasional kita melaksanakan kegiatan ini di 33 provinsi dalam konteks memberikan pembelajaran kepada para petani dan stakeholder yang ada di sekitarnya untuk memahami iklim saat ini. Jadi mereka diberi pemahaman bagaimana membaca iklim, memahami iklim dan bagaimana memanfaatkan ke dalam implementasi pertanian mereka seperti itu, sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan petani kita akan beradaptasi yang dulunya berbasis informasi apa istilahnya informasi local wisdom itu berbasis informasi science based. Jadi informasi kita yang sampaikan adalah berbasis data iklim, data informasi yang didapatkan dari pengamatan, kemudian dianalisis dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, sebagai contoh misalnya untuk kegiatan awal tanam, itu kan harus menyesuaikan dengan awal musim hujan. Di samping itu juga mereka juga harus menentukan jenis varietas mana yang cocok pada saat musim depan gitu ya. Karena kan saat sekarang ini varietas banyak sekali dari lokal sampai dengan varietas lokal. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau petani kita semakin memahami iklim dan bisa memanfaatkan informasinya, maka ke depan insya Allah kita bisa bertahan dari perubahan iklim yang sedang dan sudah terjadi. Ini merupakan program pusat ya Pak ya? Program pusat. Berarti tercetusnya di tahun berapa tuh? Kegiatan ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Sejak tahun 2007 itu waktu itu masih bekerja sama yang sifatnya parsial dengan NGO dari asing. Nah kemudian di tahun 2011 itu kita coba untuk 2010 kita coba mendanai sendiri. Kita lakukan di 2 site waktu itu di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan 2011 kita tingkatkan lagi dan selanjutnya sampai sekarang itu kita lakukan di 33 provinsi. Dan sudah menjangkau lebih dari 18.000 peserta.
itu bervariasi pesertanya. Jadi mulai dari PPL, kemudian POPT, juga ada Babinsa ya. Karena Babinsa ini kan juga harus mengawal dia tentang ketahanan pangan, dan juga para petani sebagai apa istilahnya user akhir lah informasi yang tadi. Sampai kapan nih rencananya program ini, Pak? Kalau ditanya sampai kapan, sebenarnya program ini adalah program yang sifatnya dia prioritas nasional kalau dari sisi pendanaan. Namun kalau ditanya ini sampai kapan, ya kita akan melihat seberapa apa istilahnya ya, seberapa pengembangannya ke depan gitu ya. Karena kan ini juga kita harus kita lakukan dinamis kan, tidak bisa kita melakukan kegiatan yang hanya itu saja, nanti bosan juga kan petani. Makanya kita melihat juga nanti seperti mungkin kita akan memanfaatkan teknologi digital misalnya begitu, atau mungkin kolaborasi oleh tim dari Dinas Pertanian, smart farming misalnya. Jadi inovasi-inovasi ini tetap berjalan. Nah, inilah yang kami harapkan kerjasama di tingkat lokal yang mungkin nanti lebih masif dan lebih intensif itu antara pemerintah daerah dan kepala UPT, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Marzuki atas pemaparannya. Dan saya ke Pak Rohmat Effendi. Pak, melihat sekolah lapangan iklim seperti apa nih Pak saat ini Pak? Ini kan pastinya Anda selaku asisten 2 bidang ekonomi pembangunan dan Kesra Pemda Mempawah, kan ini benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya? Terima kasih. Bahwa Kabupaten Mempawah ya, ini adalah termasuk daerah yang surplus. Surplus terutama yang komoditas padi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan hasil produksi ya, ada sekitar 56.000 ton produksi Kabupaten Mempawah. Kemudian yang untuk dikonsumsi itu sebesar 41.000 ton. Ini data yang terakhir. Ini menunjukkan apa? Bahwa Kabupaten Mempawah sudah swasembada pangan, terutama padi. Namun demikian, ke depan tantangan begitu besar. Krisis pangan sudah melanda di beberapa negara. Kita berharap di Indonesia tidak seperti itu, khususnya di Kabupaten Mempawah. Pola tanam teknologi pertanian sudah kita laksanakan selama ini. Tantangan pemanasan global ini berkaitan bagaimana kita bisa mensiasati iklim ini ya. Kami berterima kasih ya di Kabupaten Mempawah sudah beberapa tahun ini kerjasama antara dinas teknis, khususnya dinas pertanian dengan stasiun klimatologi Kalimantan Barat. Kami berharap untuk saat sekarang ini sangat strategis ya. Di satu sisi teknologi pertanian sudah dikuasai oleh para petani ya. Di sisi yang lain ancaman pemanasan global sudah bisa dieliminir dari stasiun klimatologi. Ini adalah menurut saya ke depan ada kolaborasi yang saling melengkapi antara tugas-tugas stasiun klimatologi Kalimantan Barat dengan kami yang di pemerintah daerah, bagaimana tetap mempertahankan swasembada pangan. Kami berharap program ini dikolaborasikan ya. Kalau toh belum diprogramkan secara masif, minimal masing-masing baik klimatologi, stasiun klimatologi dengan dinas pertanian sudah punya program ya. Kita tidak membuat program baru, tapi kolaborasi program. Ya. Baik. Nah, terima kasih. Iya, Pak Rohmat, sebelum adanya sekolah lapang iklim dengan sesudah adanya sekolah lapang iklim, ada perbedaan? Tadi sudah disampaikan dalam penutupan tadi ya,
ini ada peningkatan produksi pertanian. Ya tadi disampaikan lewat Demplot Ubinan. Kalau sebelum ada SLI operasional, produksi per hektar 3,8 ton per hektar, ini sudah meningkat ya 4,8 ton per hektar. Ini menunjukkan apa? Tingkat peningkatannya hampir 25%. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini perlu dilaksanakan tidak hanya di tempat ini, di kecamatan-kecamatan lain perlu ini digerakkan atau perlu diprogram. Untuk varietas padinya sendiri, apakah masih menggunakan varietas yang lama ataukah varietas yang baru sesuai dengan iklim, Pak? Saya melihat, Bu, ya ini varietas ya sementara ini yang dikembangkan kan varietas unggul ya. Sebenarnya varietas unggul ini tidak berpengaruh terhadap cuaca gitu. Tapi perlu manajemen ya. Perlu manajemen pengelolaan tanaman padi ya. Jadi varietas ini sebenarnya dalam cuaca apapun bisa gitu. Hanya perlu manajemen ya, terutama kapan masa tanam ya. Masa tanam padi perlu air, pada saat perlu air tidak harus ada air, pada saat kita pemupukan kita perlu pemupukan ya. Jadi pertanian itu rawan dengan ketersediaan air. Kalau ketersediaan air kurang, produksi akan berkurang ya. Jadi saya rasa untuk varietas tidak berpengaruh dengan kaitannya dengan iklim ya. Kalau untuk panennya sendiri ada perubahan, Pak? Untuk panen, masa panen. Ini berkaitan gini, karena ketersediaan air tadi itu ya. Jadi ini berpengaruh. Jadi para petani jangan berpatokan. Kalau di Mempawah ini biasanya tanaman gadu mulai bulan April. Tanaman gadu bulan April, kemudian tanaman rendeng itu bulan Oktober. Sekarang diharapkan petani ini bisa menentukan, bisa komunikasi dengan stasiun klimatologi, kapan curah hujan tinggi, kapan curah hujan yang rendah. Jadi ini berpengaruh, Bu, terhadap kapan tanam. Ya. Dan sekarang masyarakat sudah tidak mereka sudah cerdas. Oh, ini kira-kira ketersediaan air kurang, kita bisa dimundurkan atau dimajukan. Berapa hektar, Pak, lahan di Kabupaten Mempawah yang merupakan lumbung padi, Pak? Kalau dari segi data ya mungkin nanti perlu kita update datanya. Tapi ini hampir semua daerah itu adalah daerah pertanian ya. Kita punya kecamatan yang pendukung pertanian, terutama di Anjungan, kemudian di Toho, termasuk di Segedung ini ya. Hampir semua daerah adalah daerah pertanian ya. Jadi memang di Sungai Burung ini, Kecamatan Segedung ini merupakan salah satu sentra ya, Pak ya, pertanian di Kabupaten Mempawah ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Kemudian saya ke Pak Luhur. Pak Luhur, sebagai tuan rumah nih, Pak, dengan acara ini bagaimana nih, Pak, tanggapannya? Ya, baik, mungkin saya bercerita dulu bahwa Sekolah Lapang Iklim di Kabupaten Mempawah, khususnya di Segedung ini adalah rentetan acara ya, dari rentetan acara di tahun 2003 yang diselenggarakan oleh BMKG, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Kali ini kita pertanian ada sekolah lapang, dan kita ada sekolah lapang untuk budidaya, dan kami adalah sekolah lapang iklim. Nah, kebetulan setelah berkoordinasi kita melakukannya bersama-sama. Jadi kita lakukan 3 kali. Yang pertama sosialisasi yang pertama adalah di Kecamatan Sungai Kunyit pada saat itu pada bulan Juni, kemudian pada bulan Juli di Kecamatan
Anjungan, dan Iya. yang terakhir penutupan panen raya di Kecamatan Segedong. Nah, ini kita dapat mengambil ataupun memberi pelajaran pada 90 orang petani dan Iya. PPL yang tergabung dari Gapoktan. Mm-mm. Nah, saya melihat dari keseriusan mereka belajar, dari peningkatan pemahaman mereka dari yang tadinya 80% meningkat menjadi 100%, bahkan di beberapa tempat hampir 99% peningkatannya. Dari yang seperti air putih kosong yang Iya. belum pernah diisi ilmu iklim dan cuaca, dari 40 hingga menjadi 100% itu sangat tinggi sekali. Saya pikir dan setiap para petani mengatakan bahwa sekolah lapang iklim ini harus terus dilaksanakan, Pak, karena akan menambah wawasan para petani tentang iklim, dan menurut mereka iklim dan cuaca itu sangat bermanfaat selain pupuk dan tanaman tanaman itu sendiri, varietas tadi yang dikatakan, karena pengaruh besarnya ada di iklim. Dan mereka juga mengatakan bahwa kegagalan juga bisa 100% dari iklim, seperti poso dan lain sebagainya. Maka dari itu petani berharap bahwa kegiatan sekolah lapang iklim ini terus dilaksanakan, namun kita itu tadi harus ada kolaborasi atau sinergi dengan Pemda setempat agar nantinya memperingankan juga dan bisa meratakan peserta ini di semua desa, terutama di Kecamatan Mempawah. Kalau untuk BMKG ini kan berbicaranya provinsi ya, mungkin bukan hanya di Kecamatan Mempawah saja, mungkin bisa beralih ke kecamatan atau kabupaten yang lain. Iya. Nah, untuk sekolah lapang iklim sendiri ini kan pasti sudah lulusan ini sudah lulus. Begitu nanti akan ada sekolah lapang iklim lagi ya, Pak, ya, untuk orang yang baru lagi. Nah, direncanakannya ini kapan lagi nih, Pak? Iya, kebetulan di Kabupaten Mempawah sendiri ini sudah kita laksanakan 3 kali. Di tahun 2020, 2022, dan 2003. 2021 kita ke kabupaten yang lain pada saat itu. Nah, tentang anggaran mungkin nanti bisa ke Pak Marzuki dari BMKG Pusat, karena beliau karena ini adalah kegiatan pusat yang didaerahkan itu. Jadi kegiatannya teman-teman BMKG yang di pusat diserahkan ke kita yang di daerah. Nah, untuk semoga saja di tahun berikutnya, karena kalau kita lihat ada tahun-tahun yang tidak ada SNI-nya. Nah, ini harapannya memang ada terus setiap tahunnya, dan berupaya tadi yang dikatakan Pak Marzuki bahwa kita akan mencari suatu desa binaan. Jadi kita beri informasi atau kita didik dulu masalahnya selama mungkin bisa 3 atau 4 tahun di satu tempat. Kalau memang sudah bisa dan diterapkan dalam keseharian mereka sebagai petani, mungkin bisa beralih ke kabupaten lain. Butuh berapa lama, Pak, untuk sekolah lapang iklim? Iya, kalau ilmunya itu memang sebenarnya cukup lama. Namun karena kita menggunakan sistem pembelajaran orang dewasa, jadi belajarnya itu bersama simulasi atau praktek langsung yang sedemikian menarik lah, sehingga tidak membosankan bagi petani-petani. Itu saya rasa bisa langsung diterima pada saat itu juga. Seperti saya beri contoh sedikit bahwa kita mengenal bahwa angin ataupun awan yang terjadi di suatu tempat belum tentu hujan itu ada di situ. Bisa jadi dia akan berpindah karena ada faktor angin dan lain sebagainya. Itu kita belajar langsung disimulasikan menggunakan alat peraga. Nah, itu mudah dimengerti. Saya rasa kalau ilmu secara definisi mungkin mereka lambat ya untuk menerima, tapi kalau secara pengertian mungkin mereka sudah praktek, sudah langsung diterapkan. Baik, terima kasih Pak Luhut. Saudara pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai 3 narasumber, dan kami nanti akan juga mewawancarai petani yang langsung terlibat dalam panen padi di Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Dan kita juga nanti akan berbicara kepada kepala desa dari Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Ikutin saya.
Pendengar dan pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan kepala desa dan petani di desa Sungai Burung ini. Bagaimana tanggapan mereka tentang sekolah lapang iklim dengan hasil panen padi yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber kita. Ada Kepala Desa Sungai Burung, ada Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Ya, ini kita minta waktunya sebentar ya Pak ya. Baik, dan juga ada seorang petani yang terlibat langsung dalam panen raya di Desa Sungai Burung ini, Pak Mali. Selamat siang Pak Mali. Selamat siang. Sehat ya Pak? Sehat terus semangat ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Dedi dulu nih Pak. Berbicara mengenai panen raya yang diadakan hari ini ya Pak ya. Nah ini kan kita ada sekolah lapang iklim. Menurut Anda ada perbedaan nggak Pak dibanding sebelum ada sekolah lapang iklim? Terima kasih Bu ya. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih juga. Bicara mengenai perbedaan daripada segi pertanian. Jadi untuk melihat dari perkembangan pertanian yang selama ini mungkin ada perbedaan. Karena di dalam yang sudah kita laksanakan tadi panen rayanya itu sebenarnya begitu kita pandang cukup hasil yang kita dapatkan itu cukup banyak Bu ya. Nah, jadi dalam hal ini perlu juga kami sampaikan bahwa selama ini juga petani-petani kami itu untuk hanya menggunakan secara tradisional. Jadi alhamdulillah dengan adanya sekolah lapangan ini membantu daripada pemikiran petani-petani kami untuk bagaimana mengembangkan jenis tanaman ataupun pertanian apa saja untuk membantu atau dari segi pemupukan, segi jadwal tanam, iklimnya. Jadi iklim itulah yang perlu juga kami ketahui karena masyarakat kami rata-rata petani ini belum tahu dulunya tentang bagaimana iklimnya begini padi apa tanaman apa yang harus dikembangkan. Tapi dengan sekolah ini mereka sedikit udah dapat ilmu itu aja. Mayoritas masyarakat di Desa Sungai Burung ini mata pencariannya apa? Petani. Semua mayoritasnya ya Pak? Iya, hampir 80% itu petani. Nah, jadi sebenarnya membantu mendorong juga lah dari sektor pertanian gitu. Dan juga kami juga dibantu dengan penyuluh pertanian. Jadi kami juga sebenarnya kelompok-kelompok tani di sini mendapatkan arahan-arahan dari PPL pertanian bagaimana cara mengolah tanah ada segala macam. Nah, untuk lahan pertanian sendiri, apakah lahan pertanian ini dimiliki oleh masyarakat masing-masing gitu? Iya. Apakah masyarakat hanya mengelola saja? Jadi rata-rata kalau di sini ini pemiliknya memang masyarakat. Iya, memang enggak. Dan rata-rata yang punya tanah dia tetap mengelola lahannya. Itu jadi ada seperti kelompok-kelompok tani gitu ya? Jadi berapa banyak Pak kelompok tani? Kita kelompok tani itu ada 10. 10. Setiap kelompok berapa anggota? Itu kurang lebih 25 sampai 30. Banyak juga ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk tanaman padinya sendiri yang ditanam itu varietas apa Pak? Jadi kalau bervariasi apa? Unggul. Ya, unggul, cuman kadang-kadang begini. Tergantung musim. Oh, jadi menanam varietas padi tergantung musim. Jadi kalau kami di sini itu lebih dominannya tuh dalam 1 tahun tuh mungkin bisa dua kali panen 2 kali. Jadi rencananya kan itu istilahnya bagaimana bisa rencananya 3 kali ya Pak Mali gitu ya. Jadi ini karena ada sekolah usahakan dalam setahun bisa 3 kali. Tapi dengan varietas padi yang sama ya Pak ya? Ditanamnya atau varietas yang lain? Mungkin lain ya Pak. Ada juga. Oh, jadi ini sekolah ini coba-coba untuk varietas yang ini yang cocok yang mana gitu kan. Jadi sebenarnya kan kalau di sini Bu, ini kan kebanyakan biasa kalau masyarakat saya itu kan ada padi tahunan ya. Ada padi jadi jenis unggul lah. Jenis unggul. Yang dari 4 bulan. Dari 6 bulan atau 5 bulan. 5 kali. Oh, 5 bulan. Jadi dalam setahun ada yang dua kali panen, ada Iya. 2 kali panen gitu ya. Betul. Baik. Nah, ini dengan adanya program sekolah lapang iklim ini Pak,
harapannya sebagai kepala desa seperti apa nih Pak? Ini kan program dari pusat ya Pak. Jadi begini Bu, harapan kami sebagai kepala desa itu mudah-mudahan dapat membantu terutama untuk meningkatkan produksi pertanian kami di Desa Sungai Burung, dan juga dapat memberikan pemikiran dan pemahaman kepada kelompok-kelompok tani kami bagaimana cara mengelola pertanian itu semakin maju ya. Jadi dalam hal ini bersyukur kami nih mendekat dengan adanya sekolah lapangan iklim ini kan, jadi sedikit-sedikit petani kami itu merubah. Nah, jadi merubah dari yang dulunya mungkin secara tradisional atau bicaranya masalah iklim nggak peduli yang mana. Nah, sekarang mungkin kelompok-kelompok ini dapat merubah daripada ini olah tanam. Iya, itu. Jadi harapan kami bersyukur sekali lah gitu dengan ada. Tapi mudah-mudahan ke depannya juga kan, kalau ini kan baru beberapa kelompok Bu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya ada lagi. Kelompok yang lain ya Pak. Kelompok yang lain. Jadi tidak hanya beberapa kelompok saja gitu kan. Jadi mereka bisa saling tukar pikiran dengan kegiatan ini. Gitu. Jadi, Terima kasih Pak Dedi, Pak Mali. Iya. Ini Bapak yang turun langsung ya ke lapangan. Iya. Bagaimana nih Pak dengan adanya pembelajaran sekolah lapangan yang dirasakan oleh Bapak seperti apa? Alhamdulillah setelah diadakan SL ini. Jadi kami itu dari istilahnya yang nggak tahu menjadi tahu apa itu namanya cuaca, itu apa namanya iklim. Jadi sangat membantu kami lah di dalam masalah pertanian, bisa mengetahui jadi kapan curah hujannya yang banyak, kapan waktunya yang ada apa kemarau. Diajarkan juga Pak? Diajarkan juga ya? Diajarkan. Oh, diajarkan cara lihat cuaca gitu ya Pak ya? Jadi di situ nanti kan kami bisa bagaimana untuk masalah tanamnya yang akan datang. Tapi kami ini tetap mengadakan 2 kali setahun dari tahun 90 sampai sekarang itu tidak betul-betul tetap 2 kali setahun. Saya dengar hasil panennya tahun ini lebih banyak ya Pak ya dari tahun yang kemarin ya Pak ya? Itu kan, karena kalau kita tadi ini tidak ada kemarau, kemungkinan lebih daripada Ya, betul. Lebih daripada ini. lebih daripada itu. Karena ada kemarau ini Ada ya Pak kemarau ya. ini, jadi agak kurang lah. Dan Jadi, ini sawahnya tak ada hujan. Ada ya, Pak, hujan, ya? Bu. Ada hujan. Jadi kalau misalnya diairi selain air hujan belum bisa ya Pak? Belum. Ya? Jadi Karena kalau musim kemarau nggak ada air gitu ya Pak? Ya? karena sungai kita ini kemarau 3 surut. hari ataupun 4 hari tidak hujan gitu udah air asin. Oh air asin. Tapi untuk seperti irigasinya lancar ya? Ada Bu. Ada lancar ya Pak? Ada. Cuman itu tadi kan karena kita nih memang sawah kita tak ada hujan dan kondisi kita geografis kita dekat dengan laut. Jadi iya. kalau mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan mungkin panas itu air asinnya tidak masuk. Oh, Tapi tidak masuknya ke sawah enggak. karena ada pintu air. Nah, pintu air. Jadi untuk mengoptimalisasikan air itu enggak bisa, Bu. Nah, itu yang anunya. Jadi itu karena emang tak ada hujan. Tak ada hujan memang. Pak Mali, Iya. kalau sudah panen seperti ini, nanti hasilnya itu apakah untuk konsumsi sendiri, apakah bisa untuk dijual berapa persen nih Pak? Biasanya. Jadi gini. Jadi kalau seumpamanya sekian persennya untuk cadangan untuk stok untuk makan. Jadi katakanlah 4 bulan. Jadi 4 bulan tuh kita kayak gabahnya tuh berapa ratus. Itu harus hukum, tidak boleh dijual. Kalau lebih daripada itu baru kita jual. Jadi untuk modal mengerjakan sawah kita lagi. Pak, selama ini ada kesulitan nggak menanam padi di sini Pak? Seperti airnya tadi mungkin karena pengaruh cuaca. Kemudian pemupukannya seperti apa? Pupuknya susah nggak? Pupuk kalau udah di dalam tahun-tahun ini, alhamdulillah. Lancar ya Pak? Ada pupuk di pasaran ya Pak?
Cuman kendala kami sekarang ini kalau masalah kami panen, jadi kami itu nyewa alat dari daerah luar. Alat apa Pak? Komben. Oh, kompen. Nah, jadi kami berharap kepada seluruh jajaran ini alangkah baiknya dapat membantu baik kami alat untuk alat gitu ya Pak ya untuk panen. Untuk panen. Daripada biaya itu keluar, lebih baik kan ke dalam. Oh, selama ini mungkin sewa kali ya Pak ya? Jadi gini Bu, kan dengan apa semakin majunya teknologi, perkembangan zaman, dan juga pertanian itu kan mulai dari traktor, kita sudah memakai traktor, dan akhirnya sekarang juga kita sudah mulai untuk panen juga memakai ini ya, alat komben namanya komben. Jadi begitu cepat. Jadi kalau dalam 1 ton berapa? Kalau dalam 1 ton Hitungannya berapa? 700. Enggak berapa jam gitu Pak? Enggak Enggak berapa jam. Daripada kalau kita Lebih cepat lah pakai ya, daripada pakai angin. Oh, jauh Bu. Iya, Jauh. Pak ya. Jauh. Oh, jadi sudah menggunakan alat. Udah, ya? Selama kurang 3 tahunan lah ya. 3 tahun. 3 tahun. Berapa hektar sih Pak lahan yang saat ini yang ada nih Pak? Yang di ini sekitar 250 hektar. 250 hektar. Itu itu tanah milik warga semua itu. Ya. Enggak milik semua, ada gak yang istilahnya tuh sewa. Sewa. Ada Yang jelas kan milik warga semua. Cuma kan kadang-kadang disewakan. Disewakan. Ibu enggak mampu gitu kan, ibu sewakan ke saya. Tapi ibu dulu asalnya petani gitu kan, di tanah itu. Pak Mali, Iya. bagaimana yang Bapak rasakan setelah panen ini? Alhamdulillah tahun ini meningkat. Alhamdulillah. Berarti pemasukan untuk ekonomi keluarga, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kami ini apa istilahnya sebelum kami itu turun benih itu kami di sini ini kita mengadakan istilahnya tulak bala. Acara tulak bala dulu barulah kami itu menurunkan benih. Di situ juga tuh ada larang-larangan yang tak boleh dilanggar oleh yang bertani. Yang bertani apa ya. Baik, Pak Mali. Iya. Terima kasih sudah berbincang ya bersama RRI Pro 1 dan juga terima kasih untuk Pak Dedi sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Semoga harapannya tentunya kedepannya semakin sukses dan tentunya tingkat produksi gabahnya semakin meningkat ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita sudah berbincang bersama Pak Dedi selaku Kades Desa Sungai Burung dan juga Pak Mali selaku petani yang turun langsung di Desa Sungai Burung ini dan seperti apa problematika yang ada di lapangan. Kami akhiri acara Kiprah Indonesia kali ini. Kita akan jumpa lagi di acara Kiprah Indonesia selanjutnya.